Kalau nak membina kecerdasan emosi, kita mesti membebaskan minda kita dari berbagai-bagai elemen negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita dapat teruskan pengajian kita pada pagi ini untuk mengukuhkan kecerdasan dalam diri kita. Karena apa yang berlaku selama ini dalam dunia pendidikan kita, hal kecerdasan tidak diberi perhatian. Kecerdasan. Tolong beri pandangan sikit, apa yang saudara faham tentang kecerdasan? Caution dalam bahasa Inggeris, kecerdasan dalam bahasa Melayu. Kecerdasan senang, cergas, badan. Cerdas, pintar, baik. Dalam bahasa yang mudah disebut pintar, bijaksana, itu dari segi perkataan. Tapi dari segi pengertian yang menyeluruh ialah kemampuan mencapai kecemerlangan dan kesempurnaan dalam suatu perkara. Kalau pintar masih umum kan? Tapi kalau saya katakan bahwa kecerdasan itu mencapai ketinggian teratas, juga kesempurnaan dalam sesuatu perkara yang melibatkan daya fikir, sikap, dan prinsip. Orang beriman, tapi kecerdasan iman belum tentu ada. Orang berilmu, tapi belum tentu ada kecerdasan ilmu. Orang bekerja, tapi belum tentu ada kecerdasan bekerja. Orang ada perasaan, ada emosi, tetapi belum tentu ada kecerdasan. Sebab itu kita tidak mencapai kejayaan. Dan kita sering menemui kegagalan setelah kita berilmu, berpunca daripada tidak dihidupkan kecerdasan. Kalau kita melihat dari rumus-rumus yang dibuat oleh ahli psikologi barat modern, dia meletakkan 3 kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan mental yang disebut IQ. Yang kedua, kecerdasan emosi. Yang ketiga, kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual ni dia bermula pada tahun berapa? Agaknya. Uji kecerdasan anda bermula pada tahun berapa? 1905. Yang mengkajinya Binet dari Prancis dan dibawa ke Amerika, ke Stanford, maka adalah itu sebagai Stanford Binet, dan digunakan dalam Perang Dunia yang pertama. Jadi peperangan bukan senjata, tetapi peperangan adalah
kecerdasan. Karena peperangan menuntut ketepatan dan keberkesanan tindakan. Jadi kalau pemimpin tidak punya kecerdasan, berarti dia tidak dapat menakul, menduga, menjangka dengan tepat apa yang akan berlaku. Dan di antara kecerdasan yang digunakan dalam pengurusan, ya, yang disebut sebagai line of balance dalam pengurusan. Line of balance ini maknanya digunakan untuk melancarkan peluru pandu, untuk menyasarkan sesuatu tindakan kena pada sasaran setepatnya. Line of balance maknanya di antara kekuatan energi, dan juga time serta jarak jauh itu boleh disatukan untuk mencapai matlamat. Nah, itu perang. Tetapi masyarakat Islam pada masa perang dunia kedua pertama ini masih beku, jumud. Dia tidak melihat kecerdasan. Kenapa? Karena kita selain daripada kejahilan, kita tertumpu kepada hanya pembinaan penguasaan ilmu secara konvensional. Memang ramai orang alim, tetapi itu secara konvensional. Alim boleh memberi hukum, boleh memberi fatwa, boleh memberi pandangan, tetapi kurang dari segi kecerdasan terhadap apa yang akan terjadi. Jadi fokus tidak jelas, mengakibatkan masyarakat Islam menjadi negara yang dijajah. Karena tidak ada kecerdasan. Orang yang ada kecerdasan, dia ada apa yang disebut sebagai pengaruh. Apabila ada pengaruh, dengan sendirinya mereka menjadi penguasa. Negara Belanda terlalu kecil, tapi seluruh Indonesia dikuasai. Spanyol kecil, seluruh Kepulauan Mindanao dikuasai. Ya, dan yang besar agak negara orang putih lah, British. Dia menguasai sebahagian dunia sebesarnya, termasuk Timur Tengah. Perancis hanya mempengaruhi banyak di benua Afrika, di Asia Barat. Saudara lihat, ini peranan kecerdasan. Tetapi kecerdasan intelijen, kecerdasan pemikiran sebenarnya pada satu masa dianggap sebagai sesuatu yang menentukan. Kalau anak-anak di dalam pelajaran akademik, bila sampai ke universiti dianggap sudah mencapai kecerdasan dan menjanjikan kejayaan. Tetapi ternyata dalam pergolakan gejala sosial, ya, masalah orang kata penyakit psikologi, ya, dan berbagai masalah yang berlaku nampaknya tidak dapat ditangani oleh pencapaian IQ. Tak dapat ditangani. Ya, terutamanya di negara-negara barat, negara yang membangun. Jadi keyakinan terhadap itu tidak. Malahan apabila ada golongan yang berpendidikan tinggi dan yang mempunyai gelaran-gelaran yang hebat-hebat dengan kelulusan di belakang dan gelaran di depan, terlibat dengan gejala sosial, jenayah golongan atasan yang disebut sebagai white collar, jenayah. Maka manusia mulai berpikir bahawa ini tidak menjanjikan. Kemudian ramai yang berkelulusan tinggi juga frust dalam hidup, kecewa. Sekarang ni masing-masing nak ambil ijazah. Yang lepas yang dapat ijazah belum kerja lagi, ya, di tengah murung. Masing-masing masuk dalam kumpulan ahli sufi. Nak mengatakan dia berkelulusan universiti pun segan, ya tak? Pasal ternyata dia tidak ada fungsi dalam masyarakat. Dalam keluarga pun dia menjadi, orang kata, dipersoalkan. Apa kau ni dah ada ijazah, duduk kat rumah ni apa? Dia tak tahu, borang lah, berisi banyak borang, ya, mohon pekerjaan. Jadi dia mengalami satu gejala sakit. Dia di antara saudara pun pernah mengalami ini.
tidak ada semacam keyakinan untuk terjun. Jadi oleh itu maka ahli-ahli psikologi, sebab disiplin psikologi ini disiplin baru sebenarnya dalam ilmu sains sosial. Jadi ahli psikologi mulai berpikir tentang mesti ada perkara lain yang ada pada diri manusia, maka dikajilah di antaranya, yang mengkaji ini ialah Goleman di antaranya lah. Goleman yang mengkaji, saya ambil yang senang je lah. Goleman, sebelum itu ada lagi 2 orang, nama saya lupa, ahli psikologi yang terawal, mengatakan bahawa kecerdasan intelektual tidak menjamin kejayaan, dan malahan memberi kesan kepada mereka yang ada memegang orang kata gelaran sebagai orang yang cerdik, yang bijak, dia mengalami sakit jiwa lah. Dia sendiri tidak merasa bahagia dalam hidup dia. Jadi ini sedang melanda masyarakat kita, karena sampai sekarang kita lihat bahawa penekanan diberikan pada anak-anak ialah mesti capai 5A di peringkat penilaian sekolah rendah, mesti mencapai 8A, 9A dalam menengah rendah, mesti mencapai sampai ke orang kata lebih daripada 10 lah A di peringkat SPM atau menengah tingginya. Bila di universiti mesti sampai 3.8 minimum dan 4 flat untuk masuk dalam bidang perbuatan. Ini semua di antara saudara sudah terlibat dan sudah berusaha pun. Bila dah dapat 4 flat, masuk di clock flat 4 hilang. Jadi 4 bukan number tapi FOR. Jadi getting 4 flat dapat untuk jadi flat kecil. Kenapa jadi begini? Rupa-rupanya dilihat, maka dikaji dalam IQ Inventory di California University, 21 kajian, bahawa rupa-rupanya apa yang dikatakan intelligent quotient, kecerdasan ini bukan tidak perlu, tetapi hanya menjadikan 6 to maximum 20% untuk sukses. 6 hingga 20% saja. Maknanya kalau ada 100 orang lah, hanya 20 orang je yang akan sukses. Malah lebih kurang. Apa bilangan penganggur di peringkat siswaza meningkat tahun lepas 70.000, dan ini akan keluar lagi berapa banyak pengangguran. Makna dengan sendirinya peratusnya akan mengecil yang akan sukses. Oleh itu, oleh Goleman dan orang sebelumnya, satu Shelley, saya pernah minta maaf nama tak ingat, yang lebih awal pada 93 dan 95 khususnya Goleman mengkaji tentang apa yang disebut yaitu EQ, emotional quotient, perasaan. Emosi ini dalam bahasa Melayu senang terjemah perasaan, tetapi dia lebih daripada situ, lebih daripada sekadar perasaan. Dan perkataan perasaan dalam masyarakat kita, dalam budaya kita, dianggap sebagai sesuatu yang tak rasional, dianggap sesuatu yang tak penting. Jangan ikut perasaan lah, alah ini perasaan budak-budak lah, ini perasaan orang tua lah, Sedangkan perasaan itu, emosi itu sebagai suatu kecerdasan. Contoh, orang yang merasakan dirinya terhina, dia akan timbul rasa membela diri dan menyebabkan dia bertindak sama ada agresif ataupun dia bertindak secara bijak, membela nasib yang terhina. Contoh, masyarakat India yang dipandang sebagai masyarakat estate, dia rasa terhina, dan kita lihat sekarang dia sedang bangun dan sudah pun bangun dan menjadi golongan profesional yang hebat. Sebut saja bidang kedokteran, siapa? Sebut saja bidang perundangan, sebut. Dan sekarang dalam bidang bisnes, siapa Ananda Krishna? Sudah tahu, okay? Malahan mereka sudah menggabungkan dengan great tradition dia, yaitu sebagai India antara bangsa.
dan telah merupakan College India antarabangsa yang sudah ada pun di Kuala Lumpur. Seluruh dunia sudah ada India antarabangsa. Dia merujuk kepada yaitu benua India dan budaya India, dan di alam Melayu memang tidak dapat dinafikan adanya di Malaysia, di tanah Melayu, kerajaan Sriwijaya. Itu adalah Hindu. Dan di Indonesia jangan sebuahlah di Yogyakarta tuh Candi Borobudur dan Candi Prambanan, dan mereka bangkit dengan emosi. Bangkit. Sekarang dia yang hebat-hebat, bukan kita. Jadi ini membuktikan bahwa emotional quotient dapat meningkatkan pencapaian dan sukses dalam kehidupan. IQ ya, 1995. Itu yang terkenal lah. Semua merujuk pada Goldman. Dan kalau kita tengok dari segi Islam, sebenarnya ini bukan perkara asing. Bukan perkara asing. Kecerdasan ini bukan perkara asing. Islam dibangkitkan oleh Allah melalui perutusannya. Setelah perutusan itu, ternyata seorang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau adalah makhluk yang punya pekerti yang paling agung. Itulah kecerdasan. Budi pekerti ini sebagai satu kecerdasan. Tamadun Melayu bukan lahirnya puluhan profesor, tapi lahirnya manusia-manusia yang punya budi pekerti Melayu atas teras budaya Melayu. Mana ada profesor-profesor dulu? Mana ada college? Mana ada university? Tapi adanya manusia yang mempunyai budi pekerti yang tinggi, yang mempunyai keyakinan diri. Sebab orang yang ada kecerdasan emosi, pertama dia mempunyai keyakinan diri, dapat mengawal kekuatan diri, menggunakan kekuatan diri dengan betul, ya, gitu. Dan punya daya tahan menghadapi ujian dan cabaran. Kalau tidak, orang Melayu tidak menjadi pengembara, tidak jadi pedagang, tidak jadi pelaut. Tapi dalam sejarah yang ditimbulkan bukan pelaut, lanun. Dia kata orang Melayu lanun. Serupalah sekarang dikata orang Islam komunis, penjara. Lihat, ya, macam mana tak melanun? Negaranya sudah dirampas oleh penjajah, dia melanun lah. Macam sekarang, macam mana orang Islam tidak mengamuk? Karena segala-galanya dirampas oleh musuh-musuh Islam. Gitu ya. Jadi menjadi pelaut. Mereka punya harga diri, mempunyai semangat, mempunyai integriti, kesetiaan, kejujuran, rasa kasih sayang terhadap diri, terhadap bangsa, terhadap keluarga, terhadap tanah air. Ini semua sebagai kekuatan emosi. Tanpa kekuatan emosi, kemerdekaan tidak akan tercapai. Kemerdekaan bukan diperjuangkan hanya semata-mata orang yang keluar daripada college. Mereka hanya sebagai sebahagian daripada pemimpin yang membangkitkan semangat kemerdekaan. Jadi Rasulullah SAW dari sejak kecil sudah mempunyai kecerdasan. Tapi kecerdasan emosi ini walaupun menjanjikan kejayaan, ya, dalam pekerjaan umpamanya apabila berkomunikasi, apabila berhubung, dia tahu cara bagaimana membaca perasaan orang lain, bagaimana membaca keinginan orang lain, bagaimana membaca expectation orang lain. Dan sebelum dia buat sesuatu, dia baca itu dulu. Tengok, ini sebenarnya apa yang dengan kecerdasan emosi. Kalau dari segi kelulusan, semua orang kelulusan. Kalau dari segi datuk, ramai datuk. Kalau dari segi harta, ramai orang kaya. Orang lebih muda pun ada yang kaya. Baik, ini kecerdasan.
Begitu juga kalau kita tengok di peringkat dunia, bagaimana kecerdasan Saddam Hussein sehingga dia boleh menyatukan pemikiran masyarakat Irak untuk menerima dia sebagai presiden. Ini kecerdasan. Sebelum itu Hitler, Mussolini, semua ni mempunyai kecerdasan. Tapi Nabi Muhammad SAW lebih dahulu mempunyai kecerdasan sejak kecil. Ya. Dan kecerdasan emosi ini, kalau nak membina kecerdasan emosi, kita mesti membebaskan minda kita dari berbagai-bagai elemen negatif. Tu